Welcome to Tapos. Oke, lanjut ke obrolan kita kemarin. Dan di sini kita sudah ada pisang goyeng. Nah, jadi sebenarnya konten yang kemarin itu kita bikin part 2 karena kita bikin pisang goreng dulu. Seminggu bikin. Ya. Biar santuy. Karena Tepos pada malam hari ini kita akan kembali lagi ngobrolin tentang hal-hal yang mistis, yang penuh dengan misteri, tapi ya dengan pembawaan kita yang selalu santuy. Betul gitu Krisna? Yoi. Tadi kita di sini ngobrol-ngobrol santai aja, kita sharing-sharing aja gitu. Enak banget. Baru tak makan sedikit. Jangan lupa teman-teman juga sambil ngopi-ngopi gitu di sini. Nah, sesuai dengan episode yang pertama kemarin, Kris. Kita kan sudah ngomongin tentang pengalaman Krisna di mana dia bertemu atau menghadapi langsung temennya yang katanya kesurupan. Yap. Gitu kan gitu. Nah, buat teman-teman yang belum nonton atau belum tahu ceritanya, bisa nonton dulu di episode 1 kemarin gitu. Yoi. Di minggu kemarin. Nah, di episode sekarang, episode 1 dari kisah ini. Iya. Iya. Nah, sekarang di episode yang selanjutnya ini kita mau menceritakan lagi satu kejadian yang ini juga terjadi nyata di dalam kehidupanku maupun kehidupannya Krisna gitu. Ya, by the way kita tuh keluarga. ini adalah Fun fact. twistnya jadi kita ini adalah saudara ya bener sih. Jadi nanti biar tidak teman-teman di sini bertanya-tanya kok bisa berkaitan kayak gitu ya. Pasti nanti akan seperti itu. Jadi Akan sebenarnya bingung. kita itu saudara sepupuan gitu. Bapakku sama bapaknya Krisna kakak adik gitu. Yo. Kenapa kita tadi? Biar Gak apa-apa jelas. kan biar jelas. Nanti ini akan ada kaitannya dengan cerita ini. Yoi. Itu jadi kalian harus simak bener-bener ceritanya. Nah, oke. Berawal dari rumahku. Asik. Jadi ceritanya teman-teman. Gak jadi sedih. Ceritanya itu di keluarga kita itu adalah salah satu keluarga yang dulunya itu kental dengan ya kejawen, yang kayak gitulah ya kita. Hah? Iya, simbah maksudnya. Kalau aku mau ngapain? Simbah dulu itu orang yang kuat dengan adat-adat Jawa, dengan budayanya kayak gitu. Nah, salah satunya adalah gitu kan. Salah satunya yang mau aku ceritain di sini adalah simbah itu sempat punya atau Sampai sekarang malah. Iya ya. Bukan Jadi sempat. Masih. jadi simbah itu dulunya nggak tahu gimana dapatnya, nggak tahu caranya dia dapatnya gimana, tapi simbah itu bisa punya benda pusaka gitu kan. Kita juga pernah ngobrolin di konten sebelumnya kita tentang benda-benda pusaka gitu. Nah, di sini simbah itu juga punya benda pusaka. Barangnya itu adalah keris gitu ya. Bukan Krisna ya, Iya. tapi keris. Tapi bukan Chris doang loh. Iya. Nah, keris itu kalau di Jawa setauku kalau di adat kejawen itu keris itu pasti ada pasangannya yang namanya tombak gitu. Tapi jujur aku sendiri belum tahu pasti wujudnya keris itu yang mana, tombak yang seperti apa gitu. Tahu ya keris itu ya cuman kayak gitulah yang seperti biasanya itu. Aku nggak tahu gitu. Nah, singkat cerita kayak gitu. Intinya simbah punya keris gitu ya. Gitu ya, keris. Aneh ya. Gitu. Nah, terus pada waktu papahku itu SMA. Nah, keris ini tuh diwariskan lah atau apa ya, kayak diserahkan, kayak diturunkan ke papahku. Nih, keris ini kamu simpen, intinya gitu. Bukan diwariskan yang gimana-gimana. Ini bukan untuk disembah, bukan itu. Bahkan mungkin setauku simbah juga tidak melakukan itu. Tidak melakukan ritual-ritual yang aneh-aneh kayak gitu. Nah. Hah? Oke. Nah, tapi di sini tuh kalau aku ngelihatnya
dia itu cuman sebagai benda apa ya, benda seni, kesenian yang kayak gitu, bukan bukan untuk disembah, bukan untuk ritual yang aneh-aneh gitulah. Gitu. Walaupun aku juga nggak tahu ya dapatnya dulu seperti apa gitu. Nah, sampai akhirnya keris itu diwariskan ke papaku untuk disimpan. Dan sama papaku pun juga sama, tidak diapa-apain, tidak untuk disembah, tidak untuk jadi ritual atau bahkan untuk benda-benda jimat kayak yang gitu-gitu untuk pesugihan kayak gitu kan biasanya gitu kan. Nah, tapi sama papaku cuman dipajang di kamar, cuman digantung-gantung-gantung gitu. Nah, eh si keris ini itu disimpan papa itu sampai lama, sampai akhirnya punya keluarga gitu, sampai akhirnya punya anak gitu, punya aku, sampai gede. Pokoknya di rumah itu ternyata keris itu bertahan lama gitu. Nah, sampai suatu waktu itu ini cerita ini aku dengar ketika simbah kita sudah tidak ada, gitu kan. Ketika mereka sudah tidak ada, papa baru cerita, maksudnya kayak keris ini pernah disimpan di lemari di mana itu kamar yang dipakai simbah putri, gitu. Jadi kan kamarku sekarang yang dipakai dulu sama simbah putri gitu. Jadi simbah lanang itu meninggal duluan. Nah, kemudian si simbah putri ini kan sendiri di kamar itu. Nah, menurut ceritanya papa adalah simbah itu suka diganggu oleh yang katanya dari keris ini gitu. Jadi kayak misalkan ada suara kayak gludek gitu di lemari, atau kayak ada orang lari-lari di dalam, pokoknya ribut lah gitu. Yang itu diyakini oleh simbah itu dari keris ini, Kerisnya, ya. karena ya yang di dalam lemari itu keris itu gitu. Sampai akhirnya simbah itu ketakutan, maksudnya nggak berani tidur sendiri di kamar itu kayak gitu. Intinya terganggu lah dengan adanya keris itu. Tapi itu pun terjadi sebenarnya juga cuman sama simbah kayaknya, karena papa bilang tidak pernah mengalami hal apapun gitu, dan aku pun juga tidak pernah yang ngerasain rumah itu tuh gimana gitu. Gitu. Nah, sampai akhirnya setelah simbah meninggal semuanya, sudah tidak ada simbah itu, papa itu mengalami sakit. Ya, Yap. sakit di mana menurutku dan menurut keluargaku waktu itu sakit ini tidak ringan gitu ya. Maksudnya memberatkan kita sekeluarga gitulah. Yap. Nah, sempat dapat omongan juga dari orang-orang, dari tetangga itu karena dari si keris ini gitu. Nggak tahu lah, entah karena papa tidak kuat atau karena ada apanya gitu, nggak tahu. Jadi dikiranya yang nyebabin sakit tuh si kerisnya. Iya, kayak gitulah. Ya orang-orang Jawa Ya, lah kayak ya, gitu, ya. keyakinannya kayak gitu. Pokoknya ada sesuatu yang tidak beres lah. Sakitnya papa ini tuh tidak wajar gitu lah Ya. intinya. Tapi kan sekali lagi kita tidak apa ya, meyakini Meyakinkan, itu ya. ya, tidak mempercaya hal-hal kayak gitu. Omongan orang aja. Tapi di sini yang agak apa ya, agak menjadi pro kontra adalah ketika mamahku itu sempat apa ya, bukan percaya juga, tapi mamaku itu lebih ke menjaga. Maksudnya kenapa sih keris ini tidak dibuang atau maksudnya dipergikan dari rumah gitu loh. Iya. Jadi oke, benar, kita Sejarah tidak gitu. menyembah, kita tidak mengagung-agungkan keris ini gitu. Tapi maksudnya mama tuh, wong ini juga nggak ada fungsinya, kenapa harus kita simpan sih gitu Nah, loh. mungkin karena papahmu tidak mempercaya itu ya. Jadi Mhm. kayak ngerasa ini yang ngasih tuh kakeknya bapaknya sendiri loh, maksudnya kayak dia Nah, nganggapnya iya, ya udah sejarah aja gitu, Iya, jadi gitu. nggak Jadi usah dikasih. memang papa seperti itu pemikirannya, ya ini warisan, maksudnya kayak kenang-kenangan. Ya. Sama kayak aku yang dikasih batu akik cincin sama papaku, ya udah itu sebagai barang yang apa ya, Jadi kenang-kenangan reminder buat kita aku buat aja. papahnya gitu. Bukan terus wah ini batu akik ada isinya, Ya. ada apa, enggak yang kayak gitu. Hanya sebagai barang seni aja gitu aja, penghargaan. Nah, tapi mamaku nih enggak. Pemikirannya tuh ya itulah wanita kan, Ya, kayak ya. gitu, yang
Kenapa nggak dibuang aja? Kamu ngapain sih? Nah, keris ini pokoknya intinya ya udahlah dikasih orang kayak atau di apa gitu. Sampai akhirnya keris ini itu dikasih ke temennya papaku yang istilahnya terpercaya lah gitu. Papaku teman deket, percaya banget sama orang ini gitu. Intinya singkat cerita, keris ini kamu bawa, tapi jangan dijual, jangan kamu kasih ke orang lain gitu. Tapi tolong simpenin gitu aja. Iya. Gitu. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian si orang ini itu mengembalikan kerisnya. Cerita versi yang pertama adalah kenapa keris ini akhirnya balik lagi dengan cara dikembalikan. Itu katanya papa itu sempat mimpi kalau ada entah makhluk, entah apa, sosok apa gitu yang datengin papa di dalam mimpi itu. Terus sosok ini tuh ngomong, aku tuh guru pengen melu kowe, aku tuh cuman pengen ikut kamu, cuman pengen numpang di sini Itu tuh. dari si kerisnya. Dari yang si ngomong, kerisnya dalam mimpi setelah itu tuh. dikasih ke orang, papa itu didatangi di mimpi kayak gitu. Jadi kayak si di dalam keris ini tuh kayak meminta untuk, aku tuh cuma numpang loh di rumahmu. Aku tuh nggak mau ngapa-ngapain, aku nggak ganggu, aku nggak minta apa-apa, tapi aku cuma mau numpang di sini, aku nggak mau pergi. Intinya tuh kayak gitu. Nah, sampai akhirnya keris itu balik lah. Nah, versi yang berbeda adalah ketika papa mengalami mimpi itu, dari versi yang membawa keris ini, dia tuh merasa kayak nggak kuat atau mungkin dia diganggu juga gitu loh. Jadi kayak ada kesinambungannya di mana papa diminta untuk keris itu kembali, yang bawa pun juga kayak dipaksa untuk balikin gitu. Nah, itu yang aku bilang kayak kerisnya bisa balik gitu loh, bukan terus terbang atau ngilang tiba-tiba ya. ada gitu Itu ya. tapi secara logis memang dikembalikan lagi gitu. Nah, itu kisahnya tuh sebenarnya cuman kayak gitu. Jadi keris itu ya sekarang akhirnya di rumah dan cuman disimpan di bawah kasur gitu, dan nggak maksudnya tidak ada apa-apa juga. Papa juga nggak yang gimana-gimana gitu, dan tidak pernah ada cerita-cerita lagi yang bersuara lah, yang ribut gitu, nggak ada gitu. Cuman sebelum itu, jauh sebelum kejadian itu tadi, aku sempat ngeliat papa itu ngeluarin keris ini, terus ditunjukin ke temennya, tapi beda orang. Ada temen yang dia kayaknya itu kayak khusus untuk benda-benda pusaka atau benda-benda antik lah gitu. Dia kolektor gitulah. Nah, dia itu di situ kayak melakukan satu atraksi lah gitu. Satu atraksi di mana keris ini tuh bisa berdiri sendiri. Dan itu aku lihat dengan mata kepalaku sendiri gitu. Jadi yang ngendaliinnya sih yang si orang ini, si kolektornya ini. Jadi dia itu pertamanya jelasin bahwa keris ini tuh bukan keris sembarangan. Ini tuh gini, ini mahal, gini. Ini bahannya ini. Nah, aku nggak tahu lah yang diamin gitu. Sampai di satu titik yang membuat aku tertarik adalah ketika dia mendirikan keris itu. Jadi bener-bener dibuka dari kainnya. Bukan, case-nya, hard case. Ya dari itu. Kan kayak pedang tuh loh, dikeluarin gitu kan. Nah, itu dikeluarin, terus dia berdiriin di atas meja. Cuman didiriin gitu aja, terus dilepas, ya berdiri. Gitu. Dimana kalau aku secara logika ya itu ditancepin jelak gitu aja berdiri, benda tajam bro gitu. Secara logika aku kayak gitu. Hah? Berdiri doang ya gitu. Dia berdiri doang, maksudnya nggak tahu cara dia mendirikan itu benar karena memang ada goibnya atau emang ada trik, atau kayak memang ada trik. Nah, sulap kan kita juga nggak tahu, atau memang ya kayak misalkan pisau aja deh kita diriin, kita tancepin di meja dikit itu kan akan ada keseimbangan gitu loh. Nah, kayak itu Pak. Tapi intinya pada malam itu kejadiannya seperti itu. Jadi si keris itu didiriin, ada berapa kayak 3 atau 4 keris gitu didiriin gitu, berjajar gitu, dan itu berdiri semua. Dan itu dia bilang ini mahal karena ini bisa berdiri sendiri, berarti ini bukan sembarang keris kan gitu. Wah, gitu. Dia membuktikan. Nah, dia membuktikan dengan cara itu gitu. Nah, ya itu, tapi itu jauh sebelum kejadian-kejadian yang aku ceritain tadi gitu. Jadi memang keris ini itu sempat menjadi kisah yang misterius di rumahku gitu. Mulai dari yang suara-suara yang dia ganggu Simbah, terus
apa dia Chris ini harus pergi dari rumah terus akhirnya balik lagi, datang dari mimpi lah dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi sampai saat ini eh, tidak ada kejadian apa-apa lagi kayak Ya, gitu. dan Jadi tidak mengganggu kita iya, juga ya. tidak mengganggu dan kita juga tidak apa ya yang istilahnya yaitu tadi membuat ritual tertentu di keris ini kayak gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi itu kisah sedikit dari benda pusaka yang ada di rumahku Nah, itu gitu. tuh menurut pandangan Mas Ivan. Iya, menurut pandanganku ketika keris ini Di ada rumahnya. di rumahku. Nah, kenapa tadi kita menjelaskan bahwa aku dan Krishna ini saudara gitu? Karena keris ini sempat berpindah ke Di rumahnya rumahku. Krishna gitu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan gimana nih dari versinya Aku, Krishna ketika ya. keris ini ada di rumahnya Krishna gitu. Coba. Sebenarnya pas Krisnya ada di rumahku tuh aku nggak ngalamin secara langsung dan nggak Ya. sadar juga bahwa Hmm. kejadian itu berasal dari Krisnya itu loh. Hmm. Jadi tuh kan Krisnya tuh ditaruh di kamar mama sama kamar papa. Kamar mama papaku tuh sebelahan sama kamar aku. Nah, pokoknya setiap subuh tuh aku kan tidurnya malam ya, maksudnya kayak ya di atas jam 12 lah. Selalu ada yang kayak gerdek-gerdek gitu. Tapi aku tuh bingung ini asalnya dari mana. Tapi aku mikirnya tuh kan aku dulu di atas tuh ada anjing, miara anjing. Nah, tapi anjingnya tuh emang udah mati. Aku mikirnya malah kalau mistis tuh arwah si anjing Arwah itu. anjingnya. Karena emang iya denger sering banget. Kalau dulu tahu Kobi kan? Si anjing aku namanya Kobi. Dia tuh emang kalau malam tuh suka lari-lari gitu kayak ngegigitin tulang kan lari-lari gitu. Aku mikirnya tuh kayak arwahnya kali kalau misalnya untuk mistis tuh ke sana, nggak ke Bahkan arah. mungkin saking deketnya sama anjingnya. Iya, gitu atau enggak kan. jadi cuman mindset karena terbiasa denger itu tiap hari kan, jadi berpikiran bahwa emang ya itu gitu. Oh ya udahlah biasa aja gitu. Tapi waktu itu mama sempet cerita, jadi ternyata yang denger si duduk itu tuh lah orang lari itu tuh bukan cuma aku, jadi mama tuh denger juga malah kalau mama tuh tahu asalnya dari mana. Kalau aku kan cuman mengira-ngira itu Ya. apa-apa. Kalau mama tuh tahu bahwa asalnya dari lemari lemari yang Tempat di keris itu. tempat keris itu. Sama mama sama papa juga nggak yang menyembah gitu loh. Jadi cuman Ya sama disimpan ya aja cuman gitu. ditaruh dong dijajarin. Tapi itu setiap malam tuh ya gitu mereka kayak bangun terus dedek. Mereka tuh kayak main lari-lari kayak anak-anak kecil main gitu katanya. Lari-lari muter-muter di lemari. Tapi kalau misal kan capek ya setiap mau tidur kayak gitu terus, setiap mau tidur kayak gitu. Mama tuh suka buka si lemarinya setiap sama mama buka, maksudnya diem loh aku mau istirahat. Setiap dibuka tuh udah tidur lagi si kerisnya tuh udah kayak Kerisnya. gitu aja, udah enggak ya tidur aja. Enggak ada aktivitas. Terus ditutup, ditinggal tidur gitu lagi, dia main lagi. Tapi jam-jam tertentu. Iya. Nggak tiap saat. Terus akhirnya kok nggak salah tuh ada saudara kita juga kok main, siapa ya Mbah siapa? Oh iya, Yang di ada Jakarta satu tuh. saudara Nah. dari Jakarta. Tidurlah main ke rumahku kan, tidurnya di kasur kamar mama papa. Jadi kayaknya sempat dipindahin deh si kerisnya tuh. Jadi kasurku tuh yang belakangnya ada lemarinya gitu loh buat naruh barang. Oh ya, di headnya Ya gitu di headnya itu. Nah jadi tuh si kerisnya ditaruh situ. Papaku tuh tidur ya si om itu tuh tidur di situ, saudara kita tuh tidur di kamar itu. Dia tuh kesel karena nggak bisa tidur. Cerita ke siapa ya lupa aku. Ke papaku. Ke papamu ya. Terus bilang berarti ada papahmu juga di situ kan. Oh iya. Tidurnya satu ranjang tuh mereka berdua. Terus ngerasa tiap malamnya pas selama dia tidur tuh si belakangnya dia kayak di duk gitu loh. Kayak ditendang-tendang dari belakang. Terus tapi dia nggak berani ngomong ke keluarga kita. Sampai besoknya udah beres mau balik ke Jakarta, dia bilang ke papahmu apa ya? Itu tuh di dalam tuh ada apa, dia bilang gitu. Oh iya. Di rumahnya itu ada apa? Emang kenapa? Aku selama tidur di sana nggak bisa tidur semalaman karena ya dari belakang tuh kayak ada yang nendang-nendang. Kayaknya kasurnya ada apa deh. Dia megang merasakan apa, sesuatu yang aneh lah ya itu. Nah, tapi kayaknya papahmu tuh nggak cerita juga kalau ada si Kris itu. Iya. Padahal sebenarnya tahu, papaku Iya, tahu gitu. tapi biar gak panik lah ya, biar didiamin aja. Terus
singkat cerita tuh pernah ada minjem juga Krisnya posisinya kayak papa ya udah bawa aja kayak papamu kan ya kasih Dikasih, ke orang kepercayaannya kasih aja. Nah ini tuh posisinya papa kayak gitu juga deh kayaknya, ngasih juga ke orang, dibawa sama orang tuh, dimasukin tas, jadi berdua naik motor boncengan. Berapa nggak tahu beberapa hari pokoknya intinya dibalikin lagi sama yang bawa itu, dibalikin lagi. Pas sudah dibalikin tuh katanya yang ngebalikinnya cuma satu orang, dikasih yang kan kemarin berangkatnya 2 tuh. Yang satunya tuh geger otak. Karena jatuh dari motor pas bawa ini tuh yang diboncengnya tuh. yang megang Krisnya tuh. Dan ya kita juga lah kok bisa nggak tahu ceritanya kan. Entah emang bisa aja emang namanya kecelakaan kan nggak tentu dari Kris emang lagi pas bawa Krisnya aja gitu apes kan. Kalau waktu itu bawanya cendol mungkin juga ya maka cendolnya dibilang gini kan. Jadi posisinya ya percaya nggak percaya gitu. Ya udah akhirnya dibalikin lagi. Terus mama bilang daripada Krisnya kan maksudnya barang kita barang mahal, barang antik gitu. Di papaku nggak kerawat, akhirnya mama bilang bawalah ke mamaku kakekku dari mama. Kan yang kita saudara tuh dari papa. Nah, disuruh bawa ke kakek yang mama karena kakekku yang dari mama tuh orangnya ya sama kayak kakek kita namanya kakek-kakek jadi zaman dulu suka gitu barangnya dicuci lah makanya dirawat. Dan dibawalah ke sana, ditaruh ke sana. Terus berapa ya? Setahun kemudian apa berapa tahun kayaknya. Si mbahku tuh si yang dari mama tuh bilang lagi ambil aja Krisnya, suruh bawa lagi ke papahmu. Suruh dipulangin ke tempat asalnya. Dia bilang gitu. Lah kenapa? Gak apa-apa, pokoknya bawa aja. Pokoknya si mbah tuh gak mau nyeritain kenapa harus dibawa pulang lagi. Waktu kita datengin ke sana tuh posisi si Krisnya tuh kita nggak punya kotak. Iya, jadi cuman biasanya kan kalau papaku digantung-gantung gitu. Iya, kalau di tempatmu cuman dimasukin lemari gitu kan. Cuma Kris doang kan sama tombak. Terus pas kita ambil tuh udah ada petinya, ada tempatnya. Dari rumah simbahmu tadi ya. Di rumah simbahku tuh udah ada petinya sama kain kafan kayaknya. Itu tuh udah ya rapi aja lah, dibungkus gitu kayak orang-orang zaman dulu gimana sih ngebungkusinnya kan kayak gitu kan. Nah, udah kayak gitu tuh. Alasannya dibawa ke sana tuh karena biasanya kalau sama simbah dari mama tuh suka dicuci. Ya dimandiin kembang lah karena masih percaya yang begituan gitu, kan ya. Terus dibawalah ke Jogja lagi kan. Iya. Ditaruh di tempat asalnya. Dan ya udah. Ya akhirnya pulang lagi sekarang di rumahku. Tetap akhirnya mau dibawa kemana tuh? Akhirnya ke tempat itu lagi, balik lagi. Gitu. Nah, itu maksudnya nggak tahu ya apakah itu memang secara magis atau ya gimana. Tapi kan kalau secara logika ya pulangnya itu wajar gitu karena gitu, dibawa orang gitu, bukan yang terus tiba-tiba hilang masuk ke rumah gitu. Bahkan yang diceritain Krisna tadi kan sempet yang di rumah simbahnya Krisna itu dipeti, dibungkus pakai kain kafan gitu. Sampai sekarang pun di rumahku masih posisinya seperti itu. Jadi masih di dalam petinya, masih dengan kain-kain itu, tapi nggak terjadi apa-apa, ya cuma disimpan gitu aja, gitu. Tapi nggak yang terus dimandiin, nggak terus yang diapa-apain, gitu. Dan nggak merugikan kita juga nggak? Iya. Dan tadi yang aku cerita tentang sakitnya papaku itu, sebelum kejadian maksudnya ending dari cerita Kris itu. Papaku juga sudah baik-baik saja, sudah sembuh gitu maksudnya. Secara medis juga bagus gitu. Kebaca gitu penyakitnya apa dan jelas gitu. Enggak yang diperiksa terus wah ini baik-baik aja sehat gini, enggak yang kayak gitu. Secara medis juga ada penyakitnya dan bisa diobati gitu, dan sekarang sudah baik-baik aja kayak gitu. Nah, masalah keris ini memang ya kita nggak tahu ya kayak apa sebenarnya yang terjadi di situ, tapi pada akhirnya pada endingnya adalah Kris ini sudah kembali lagi di rumahnya asalnya dulu. Kalau kita runtut sebenarnya memang dia kembali dari waktu SMA dikasih ke papaku, terus sekarang akhirnya kembali ke rumah itu lagi, kan gitu. Tapi ya itu Kris itu tidak pernah diurus, tidak pernah diritualin atau diapa-apain gitu, dan tidak ada gangguan apa-apa. Gitu. Bahkan yang terjadi di rumahnya Krisna itu tidak terjadi di rumahku sekarang gitu loh. Ya mungkin terjadi tapi kan yang ngerasain si Mbah
Iya, Itu, di Mbak simbahku Putri. itu tadi. Tapi selain itu memang tidak ada kejadian apa-apa lagi. Dan menurutku gitu. kalau gerak-gerak ya oke lah mungkin gerak kebenaran tapi ya tidak mengganggu Ya, yang gitu. gimana-gimana kan. Kalau yang lain megang ada sampai geger otak yang kita Ya, ceritain tuh. ya. So, ada nggak kuat minta dibalikin. Terus misalkan kayak karena ada kerisnya terus rumah tangganya jadi nggak Heeh, akur, gitu. nggak baik-baik aja. Kita sampai gitu. sekarang masih aman-aman aja. Nah itu, papaku akhirnya kan meyakininya seperti itu. Kita ini menyimpan barang-barang seni, barang-barang sejarah kayak gitu. Jadi bukan terus untuk dijadiin jimat, bukan untuk dijadiin ritual kayak gitu, enggak. Ya memang karena ini peninggalan simbah, satu-satunya yang ditinggalin oleh simbah ya barang itu, kenang-kenangan. Akhirnya papa memutuskan untuk menyimpan itu gitu. Walaupun katanya itu kalau dijual memang mahal. Cuan. Itu tapi ya itu tadi, itu kan sekali lagi itu harta yang berharga gitu, peninggalan keluarga. Jangankan keris, misalkan sekarang lah kita yang hidup di zaman milenial gitu kan, misal kita ditinggalin sama orang tua apalah barang-barang berharga, kelak itu kan akan menjadi barang-barang bersejarah juga, barang antik. Kayak motor aja ya kan. Nah, motor tuh ada motor-motor antik, mobil antik. Itu kita tidak perlu menganggap itu sebagai barang-barang sakral atau magis gitu ya. Karena apa ya, historinya aja yang menarik gitu kan. Makanya itu yang dijaga, itu yang disimpan. Yuk, Gitu. tapi siap-siap Anda. Iya, turun. Nanti diwariskan ke aku. Sikresnya akan diturunkan ke aku, tapi ya semoga tidak terjadi apa-apa. Nanti kalau udah diwariskan ke aku, pasti aku up di konten kok. Apa yang akan terjadi gitu kan. Gitu. Oke, Chris. Itu ceritanya sangat cukup menarik ya. Jadi itulah keseruan kita punya benda-benda pusaka gitu kan, yang kita alami, di mana kita juga sulit untuk meyakini hal-hal kayak gitu, untuk mempercayai hal-hal kayak gitu, dan kita ya sekali lagi tadi kita menyimpan hanya untuk kesenian, untuk menghargai sejarah kayak gitu. Jadi jangan dianggap yang gimana-gimana lah gitu. Oke, teman-teman, sampai di sini aja konten kali ini. See you di next video. Welcome to Tabu.